Kepada yang terhormat Direktur Absolut Group Ibu Haji Eka Sri Yulianti, Ibu Asri Insan, dan Bapak Julian Rahmanto. Kepada yang terhormat Ustaz Haji Muhammad Siddiq LC, dan Bapak atau Ibu karyawan Absolut Group yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita diizinkan acara pengajian tanpa adanya hal. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan dan juga di akhirat. Salawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan semua seluruhnya. Hadirin saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan surat acara pada pengajian sore hari ini. Dan sebagai berikut, yang pertama adalah pembukaan. Dan membaca ini dengan membaca Al-Fatihah. Selanjutnya kita berlanjut ke acara inti kita, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Siddiq LC dengan tema ada apa dengan Ramadan. Waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati CEO Absolut Group, yang saya hormati Direktur Absolut Group Absolut Services Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Sudiarso, yang saya hormati jajaran direksi Absolut Group Ibu Haji Eka Sri Yulianti, Ibu Asri Insani, Bapak Julian Rahmanto, dan Bapak Bagus Pramuso, Bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan Absolut Group yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini di penghujung bulan Sya'ban kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, dan bisa meluangkan waktu untuk selalu kita thalabul ilmi, mencari ilmu agama agar ibadah kita lebih diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan ahli ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu kita sampaikan setiap saat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya yang mulia.
Baik, kita mengisi pada kali ini dengan tema ada apa dengan Ramadan. Tidak lama lagi kita akan datang bulan suci Ramadan. Dan tentunya kita berdoa terus. Jangan sampai kita meyakinkan pasti saya ketemu Ramadan. Padahal ajal ini tidak ada yang tahu. Maka penting kita berdoa terus sama Allah, ya Allah sampaikan diri kami bisa berjumpa dengan Ramadan. Dengan doa yang masyhur, kalau tekstual lengkapnya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan diri kami bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Jikalau kita berada di Sya'ban, maka doanya dipangkas menjadi Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban karena kita ada di bulan Sya'ban. Dan sampaikan diri kami bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Bahkan satu riwayat di dalam satu kitab dijelaskan para salafus saleh, orang-orang soleh zaman-zaman dulu, itu mereka berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya sebelum Ramadan. Bayangkan, 6 bulan lamanya sebelum Ramadan berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan diri kami bisa ketemu bulan Ramadan. Ketemu sepanjang waktu. Kenapa? Saking ingin bisa berada di bulan Ramadan dan ibadah maksimal di dalam Ramadan. Kenapa? Karena setiap detik demi detik di bulan Ramadan itu adalah mamlu'atun minal barakati minallah ta'ala, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang saleh ketika masuk Ramadan itu detik demi detik tidak akan dibiarkan begitu saja kecuali ada dalam ketaatan. Bayangkan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan Allah kasih pahala amalan wajib. Contoh sholat qobliyah ba'diyah, sholat sunnah itu di bulan Ramadan Allah kasih pahala seperti menunaikan sholat wajib. Dan tentu sunnah dan wajib berbeda. Lebih bagus yang wajib dan pahalanya luar biasa. Kalau sunnah tidak apa-apa, tidak dikerjakan. Kalau dikerjakan dapat pahala. Tapi kalau wajib harus dikerjakan dan pahalanya luar biasa. Dan di bulan Ramadan amalan sunnah dikasih pahala amalan wajib. Jadi siapa di bulan Ramadan sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat sunnah lainnya itu Allah kasih pahala seperti sholat wajib. Lalu bagaimana orang yang sholat wajib di bulan Ramadan? Maka Allah lipat gandakan pahalanya. Ada satu riwayat mengatakan dilipat gandakan 70 kali lipat. Bahkan satu riwayat lain mengatakan lebih daripada 7 kali lipat, bisa ratusan sampai ribuan kali lipat di bulan Ramadan. Makanya begitu dahsyat amalan ibadah di bulan Ramadan. Maka semua orang akan berlomba-lomba mengisi Ramadan dengan aneka ragam ibadah. Ya, bayangkan saja malam 1 Ramadan sholat tarawih yang masih biasanya masjid musola sepi kan penuh di mana-mana. Sampai tetangga yang nggak pernah ke masjid aja ketemu di masjid. Ya, cuman jangan dikerjain, Pak. Mana ada di kemarin berdoa. Pasti besoknya kagak mau lagi ya. Jadi begitu luar biasanya Ramadan membuat masjid musola yang tadinya sepi jadi ramai. Ya, yang tadinya jarang bangun malam. Yang tadinya jarang jamaah berjamaah. Bahkan yang jarang sholat witir di bulan Ramadan dia akan sering sholat witir. Betul. Karena di bulan Ramadan sholat tarawih ada witirnya. Tapi di bulan Ramadan selesai Idul Fitri Syawal tomat. Apa tomat? Udah habis tobat langsung umat lagi di Syawal. Balik lagi ke alam habitat circle-nya. Di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh kasih sayang, awwalur rahmah. Pertama 10 hari pertama adalah kasih sayang.
Yang kedua, 10 hari kedua adalah apa? Maghfirah, ampunan dari Allah. Dan 10 hari terakhir adalah itqun minan nar, dibebaskan kita dari siksa api neraka. Maka gunakanlah ibadah sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Kalau pertemuan kemarin kita bahas ada 5 persiapan. Ya, ada persiapan rohani, niat, pasang dengan niat yang baik. Yang kedua, persiapan apa? Amaliyah, amal. Maksimalkan ibadah kepada Allah di bulan Ramadan, jangan malas-malasan. Khususnya Al-Quran dibaca. Yang biasanya jarang baca Quran, di bulan Ramadan siapin deh. Ya Allah, hamba merasa sibuk ngejar duniawi, aktivitas dari pagi sampai pagi. Kadang-kadang jangankan sehari, seminggu aja saya nggak sentuh Al-Quran. Tapi begitu datang bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, begitu tidak punya adab dan etika seorang muslim kalau di bulan Ramadan nggak buka-buka Al-Quran. Oh gampang, saya cuma buka doang. Bukan buka Quran aja, tapi dibaca. Kalau buka Quran, tukang Quran itu tiap hari buka-buka Quran, nggak jualan dia. Tapi maksudnya interaksilah dengan Al-Quran. Nah, kita akan membahas tentang, sebenarnya banyak pembahasan, tapi karena waktu terbatas, kita bahas tentang sunanusya, sunnah dalam berpuasa. Apa saja sunnah? Pertama, definisi sunnah. Apa definisi sunnah? Ya, idza fu'ila yusabu wa idza turika la yu'aqu. Itu definisi sunnah. Ya, dalam fikih. Idza fu'ila yusabu wa idza turika la yu'aqu. Apabila dikerjakan maka mendapat pahala. Itu sunnah. Kalau dikerjakan amalan itu maka dapat pahala. Wa idza turika la yu'aqu. Tapi kalau nggak dikerjakan itu amalan, nggak disiksa, nggak dapat dosa. Itu sunnah. Kamu kerjain itu pahala. Nggak kamu kerjain, ya nggak dapat dosa, nggak apa-apa. Itu definisi sunnah. Ya. Nah, ada berapa? Banyak. Di antaranya pertama, sunnah-sunnah dalam kita puasa Ramadan ini bekal buat kita. Ya, istidadul ilmiah, ini termasuk persiapan ilmu. Orang kalau udah tahu ilmunya dia akan melakukannya. Dan kalau sudah melakukannya maka nilainya berkualitas di mata Allah Subhanahu wa taala. Pertama, apa? Ta'jilul fitr. Sunnah dalam puasa khususnya Ramadan yang pertama ta'jilul fitr. Apa itu ta'jilul fitr? Menyegerakan berbuka puasa. Ya, udah mau beduk azan maghrib, disiapin tuh makanan minum. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia lagi asik main game. Bang, buka, ntar nanggung. Nah, itu dia nggak dapat sunnah. Ya, sunnahnya dalam dalam puasa itu menyegerakan bukan. Ada pekerjaan yang nanggung. Gak bisa dalam Islam kalau udah azan maghrib langsung buka puasa. Ya, sunnah dapat pahala besar. Kalau udah azan maghrib segera berbuka, nggak ada nanti tanggung, segera usahakan segera berbuka. Ini sunnah. Yang kedua, apa? Ad-du'a indal iftar. Berdoa pada saat berbuka puasa. Doa. Ya. Kita berdoa jangan langsung makan minum, tapi ada yang pakai adab, doa dulu. Allahumma lakasu, pada lupa ya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Artinya apa? Ada yang apa? Allahumma lakasumtu. Allahumma ya Allah, lakasum, karena engkau lah aku berpuasa ya Allah. Wa bika amantu, dan kepada engkau lah ya Allah aku beriman. Ya, wa ala rizkika aftartu, dan atas rizkimu ya Allah aku berbuka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan kasih sayangmu wahai Zat yang maha pengasih penyayang. Luar biasa kalau buka
paham artinya. Ya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu sunnah. Ustaz, kalau saya nggak baca gimana? Nggak apa-apa. Cuman sayang ketika ada pahala yang luar biasa dan itu sunnah, pahalanya dikasih pahala wajib, kita kerjakan. Itu sayang, istilah ada gaji bonus dari ambil. Sayang, diambil boleh, pahala gede, nggak diambil nggak apa-apa karena sunnah. Ya, maka setiap apapun pahala ambil semuanya, termasuk yang sunnah. Jadi yang pertama adalah takjilul fitr, menyegerakan berbuka. Kalau ada teman lagi sibuk-sibuk, kita mau buka aja, ayo buka dulu, itu nanti lagi ini nanggung, ikuti sunnah Nabi, segera buka dulu, menyegerakan buka. Yang kedua, doa indal iftar, membaca doa pada saat berbuka. Yang ketiga apa? Al iftar min rutuban awit tamar. Buka puasa disunnahkan, disunnahkan pakai rutop. Rutop itu korma muda. Ada istilah rutop. Kalau beli di tukang korma, bang, saya mau beli rutop. Udah ngerti ini. Rutop itu jenis korma tapi yang muda. Itu rutop. Itu sunnahnya kalau ada korma yang tua dengan korma yang muda, enaknya tua apa muda? Enak yang muda. Tua mah yang kedua aja. Yang pertama muda dulu. Ya. Jadi yang sunnah ketika kita azan maghrib, ya, bukanya itu dengan rutop. Ini skala prioritas. Skala prioritas. Kalau ada rutop. Ustaz, saya kagak punya rutop, atau saya beli nggak ada. Adanya korma. Yang kedua korma. Yang hitam, yang tua, yang kering, itu korma. Ya, itu sunnah. Skala prioritasnya apa? Rutop. Kedua apa? Korma. Ketiga yang manis-manis. Ya. Apa aja yang manis-manis? Ya. Nah, ini skala sunnah. Makanya kalau memang pernah saya berbuka puasa tahun lalu di masjid, acara buka bersama, di situ ada korma, ada rutop, ada es, ya, minuman manis, orang pada es semua. Padahal sunnahnya apa? Rutop dulu, walaupun satu butir. Dan sunnahnya makan rutop atau tamar kurma itu ganjil. Makan satu, udah. Hati ingin nambah, makan sunnah 3. Nambah lagi 4, tambahin lagi 5. Begitu. Jadi kalau makan kurma itu 1, kalau nggak 1, 3, kalau nggak 3, 5, kalau nggak 5, iya, begitu. Ya, jangan asal-asalan. Kita mengamalkan sunnah dan kita ada aturannya bagaimana kita makan kurma. Yang pertama, yang paling utama skala prioritas adalah rutop. Nanti kalau rutop nggak ada, kurma baru yang manis. Nggak ada lagi, minimal air. Itu yang terakhir. Nah, jadi yang ketiga apa? Menyegerakan berbuka dengan kurma. Ya, artinya skala prioritas rutop, kurma, dan manis-manis. Yang keempat adalah takhirus subuh, mengakhirkan sahur. Itu sunnah. Saat saya habis bisa, saya sahur. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Tapi kalau bisa sahur itu diakhirkan. Ya, di mana? Di dalam satu keterangan Rasulullah, kalau sahur sekira-kira durasinya mendekati azan itu orang yang baca Quran sekitar 50 ayat. 50 ayat orang baca Quran sampai azan. Nah, itulah waktu sahurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi durasi sahabat baca 50 ayat itu ya jangan disamakan kayak kita. Ya, jadi para ulama dikatakan sahur itu sekitar kalau 4:30 azan, jam 4 lewat 10 menit. Ya, itu sahur mendekati azan.
Itu saking apa? Saking mengalap berkahnya sahur sampai mendekati sholat subuh. Ada lagi yang bertanya kemarin, Ustaz, kalau kita kesiangan makan sahur, begitu makan lagi enak-enak ini daging, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan subuh, itu gimana? Ulama mengatakan, ya, dan itulah perbedaannya, stop, udah. Tapi ada ulama mengatakan lanjut aja makan, nikmati rezeki dari Allah. Karena batasan yang tidak boleh makan minum itu pada saat setelah azan. Azannya selesai. La ilaha illallah. Nah, kalau itu sudah selesai, nggak boleh. Tapi kalau Allahu Akbar baru mulai, karena kita kesiangan. Ini kesiangan, ya boleh minum. Hayya 'alas shalah, masih. As-shalatu khairum minan naum, masih. Ya. Sampai sebelum azan selesai kita selesai. Jadi jangan sampai kesiangan begitu azan, waduh saya belum sahur udah azan. Gimana nih makanan minuman udah disiapin dari malam makannya. Ya, tapi kalau sudah selesai azan stop. Tapi yang bagusnya sahur sebelum imsak. Tapi walaupun sudah imsak masih makan masih boleh. Banyak kan orang yang nggak boleh makan udah imsak kan begitu. Padahal imsak itu adalah apa? Peringatan aja, hati-hati bentar lagi tuh, bentar lagi. Tapi masih boleh. Kalau orang yang bangunnya kesiangan kan bisa jadi karena kondisi orang nggak makan sebelum imsak, dia bangunnya pas imsak, itu masih boleh untuk mengambil keberkahan sahur. Jadi yang keempat, sunnah dalam berpuasa adalah takhir suhur, mengakhirkan sahur. Kenapa? Kata Nabi Muhammad dalam sebuah hadis, tasaharu fa'inna fi suhuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi orang yang bangun sahur itu banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkah waktunya, berkah makanannya. Bahkan seorang istri yang haid sekalipun istri itu nggak puasa besok karena lagi datang tamu bulan, makanan sudah ada. Istri bangun untuk ikut hadir sekedar menemani suami sahur, itu pahalanya luar biasa. Jangan, ntar sahur udah ada dong bang, siapin. Ntar bangun, dewekan aja sono. Kita mah kagak puasa, ngapain? Nah, itu istri itu perlu ditatar. Bahkan calon istri surga itu walaupun besok nggak puasa, itu temenin suami lagi makan. Walaupun kita nggak makan, besok lagi haid, kita ajak ngobrol, gimana enak tuh? Besok agendanya apa? Teman dia lagi makan, tapi jangan banyak nanya, oh makannya kapan? Jadi istri yang soleha itu nemenin suami lagi makan walaupun dirinya tidak makan. Tuh, ya, apalagi menyiapkan makanan buat besok suaminya puasa, dia dapat pahala puasa. Jadi luar biasa, ya. Jadi yang keempat itu adalah takhir suhur, mengakhirkan sahur. Waktunya barokah, makanan minumannya juga berkah. Makanya di waktu sahur kalau sudah selesai sahur masih ada waktu, baik sebelum imsak, sebelum azan, apa yang dilakukan? Doa. Itu karena waktu sahur waktu mustajab doa. Orang-orang soleh itu kalau sudah sahur sebelum imsak atau udah imsak langsung dia bersih-bersih, dia wudhu, dia ke masjid, dia doa. Atau enggak ke masjid pun di rumahnya dia doa, ya berkahilah ya. Doa apa? Karena dia tahu di waktu sahur itu waktu mustajab doa, waktu dikabulnya doa, mereka menggunakannya untuk berdoa. Jadi maka kadang-kadang buka YouTube, betul enggak? Apalagi zaman dulu tuh ya KSA ini, betul. Memang enak, tapi di situ waktu mustajab doa. Sayang kalau enggak kita gunakan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi disegerakan waktu sahur itu pertama ada keberkahan dan mendekati sholat subuh. Jangan sampai sahurnya semangat, sholat subuh enggak, tidur dia, itu dosa. Sahur sunnah, sholat subuh wajib.
Ya, lebih bagus sholat subuh, sahur enggak daripada sahur sholat subuh tidak. Makanya dianjurkan sholat subuh, beres-beres, mandi, bersih-bersih ke masjid, sholat subuh, cakep. Ada kajian subuh Ramadan, ikut, luar biasa. Ya, kemudian selanjutnya yang sunat dalam puasa apa? Iksar qiraatil Quran, perbanyak baca Quran. Ini di bulan Ramadan, bulan Quran, banyak ini. Bahkan kalau bisa punya target. Tahun kemarin saya nggak ada hatam-hatamnya, ya tahun ini saya pengen hatam 30 juz. Kalau 30 hari, satu hari saya hatam 1 juz. Saya harus target. Itu harus di planning seperti itu. Kalau nggak ada planning, nggak ada persiapan, susah. Mau hatam maunya doang, tapi nggak ada perencanaan, nggak bakal bisa. Makanya dari sekarang saya mau apa ya di bulan Ramadan. Oh saya mau sedekah 100 porsi buat anak. Oh saya mau ini, oh saya mau ini, oh saya mau intikaf nih 10 hari terakhir saya harus jadi ini di Masjid Raya, di Masjid Agung, saya mau intikaf. Oh, jadi ada rencana, ya khususnya baca Quran. Ayo minimal 1 hataman Quran. 30 hari ini 1 bulan minimal kita bisa hatam 30 juz. Bisa apa? Aduh Ustaz berat, saya sibuk kerja. Ya minimal setengah hatam 15 juz. Aduh Ustaz sibuk saya 10 deh, 10 juz. Ya 10 juz nggak sampai, kan nggak bisa saya. 3 juz. Ya nggak tahu deh. 1 juz. Ya. Padahal bulan Ramadan bulan diturunnya Quran. Jadi Ustaz boleh nggak saya baca Qurannya pakai Quran digital, pakai HP? Tapi bagusan mana? Bagusan mushaf. Kalau ditanya bagusan mana baca Quran HP, yang ada di HP aplikasi dengan Quran asli, bagusan yang Quran. Karena itu langsung mushaf. Bagusan mana baca Quran melihat atau hafal? Bagusan melihat. Karena kalau hafalan hanya ingatan, kalau melihat dia ingatan dan penglihatan. Ya ingatan dan melihat. Jadi usahakan yang bagus membaca Quran itu ada mushaf Quran. Tapi kalau repot kita lagi kerja dan tidak ada mushaf Quran yang secara fisik, boleh lewat aplikasi Quran, ya baca. Ustadz ada lagi, Ustadz gimana itu kan di aplikasi ada Quran, saya kamar mandi bawa HP, itu boleh nggak? Apa gimana? Ya kalau di kamar mandi aplikasinya di off kan aja, jangan dibuka. Itu boleh sebenarnya. Nanti kalau sudah keluar kamar mandi diaktifkan lagi. Seperti itu aja. Jangan menganggap aplikasi itu Quran. Aplikasi itu bukan Quran. Ya, tapi ada isi-isi aplikasinya Quran. Jadi HP masuk kamar mandi ada aplikasi Quran boleh. Yang penting aplikasinya tidak diaktifkan. Seperti itu. Makanya seperti ada ulama melarang orang pakai ringtone yang Al-Quran. Ya, takutnya di kamar mandi lagi kita nongkrong ria bertafakur alam, tiba-tiba a'udzu billah di kamar mandi. Nah, ini jadi haram. Makanya ringtone nggak usah pakai Quran. Ya ringtone Quran puasa ada. Nah, banyak begitu tuh. Islami banget itu ringtone-nya Quran. Tapi puasa ada. Ya, sholat enggak. Jadi Al-Quran itu bolehlah kita secara Islami ada suara-suara Quran, tapi ringtone jangan. Takutnya juga ada permasalahan para ulama, ringtone Al-Quran itu takutnya kepotong. Contohnya gini, lagi bunyi nih, ada yang nelfon, bunyi ringtone, a'udzu billahi minas, halo, minas, a'udzu billahi minas, halo, assalamualaikum, di minas itu potong, betul? Tidak sempurna itu. A'udzu billahi minas, assalamualaikum, di minas itu potong. Kalimat-kalimat Quran yang tidak boleh itu menjadi rancu dan terpotong, nggak boleh. Makanya kalau itu nggak usah lah. Allahu akbar, assalamualaikum, huak, ya Allahu akbar, terpotong. Hanya ringtone jangan. Memang bagus, tapi kekhawatiran ulama menjadi itu dilarang. Ya, baik. Yang terakhir adalah iksaru amaliyah, amal yang banyak, baca sholawat, zikir. Perbanyak kita dalam ibadah kepada Allah di bulan suci Ramadan. Hindari perkumpulan-perkumpulan ghibah. Ada orang bilang namanya majelis ghibah.
Kalau lagi puasa ngabuburit, nunggu azan, ngobrolin orang. Nah itu bisa pahala hilang. Makanya kata Nabi Muhammad, berapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat pahala apa-apa kecuali haus dan lapar. Itu karena mereka salah satunya membicarakan aib orang lain pada saat dia berpuasa. Ya, nggak boleh. Lagi ngomongin mertua. Oh, tuh jangan itu. Lagi puasa ngomongin mertua. Apalagi baru calon, ya. Ya boleh kita lagi ngomongin aib orang lain, pahala kita tidak akan dapat. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Minimal yang materi ini kita memahami sunnah-sunnah dalam berpuasa. Pertama, saya ulangi, adalah menyegerakan buka puasa dengan aktivitas yang lain. Kita segerakan buka. Yang kedua, doa, jangan langsung makan. Doa buka puasa. Yang ketiga, prioritas, skala prioritas rutop. Kalau nggak rutop, tamar, kurma. Kalau nggak kurma, yang manis-manis. Yang keempat, takhirus suhur, mengakhirkan waktu sahur. Kita akhiri. Walaupun kita misalnya mau siang jam 10, jam 11. Kalau bisa di akhir saja. Ya. Kemudian banyakin Quran, dibaca Al-Quran. Kemudian yang lain amalan-amalan ini, sedekah bulan Ramadan. Karena ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayu sedekah, wahai Rasulullah, sedekah mana yang paling bagus? Kata Nabi, as-sadaqatu fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Oleh karena itu, siapin duit, siapin fulus, siapin uang, siapin materi. Nanti di bulan Ramadan jadilah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang ringan tangan, memberikan sebagian rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagus, orang yang sedekah di bulan Ramadan pahalanya luar biasa. Makanya banyak santunan, ya, banyak buka bersama. Ada apa saja, berikanlah apa yang kita miliki, sebagiannya sisihkan kepada orang-orang yang membutuhkan, karena di bulan Ramadan pahalanya berbeda jauh dengan bulan-bulan selain Ramadan. 70 kali lipat pahalanya, bahkan beribu-ribu kali lipat kalau Allah mengizinkan. Nah karena itu, mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan hikmah, dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan panjang umur, sehingga kita bisa masuk di bulan suci Ramadan dengan siap lahir dan batin, ibadah maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dengan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya akan dilanjutkan dengan cara tanya jawab online. Nah, Ustaz, ini sebelumnya udah ada pertanyaan nih dari yang online. Ustaz mau nanya nih, di Banjarmasin. Apa sih? Kalau boleh juga. Iya nih. Ustaz, mau nanya nih dari orang Jawa nih, Banjarmasin. Ini Ustaz. Di tempat saya, ketika mau ajar itu dinyalakan sirine dulu. Nah, jarak antara sirine sama ajar kurang lebih 5 menit. Nah, kita nurutin yang sirine, apa nurutin ajarnya? Dan itu juga sama tuh di tempat saya di Subang ada dulu, jadi sirine dulu itu tambahkan sirine. Iya, disuruh ganti aja tuh yang nyalain sirinenya, habis azan dulu baru sirine. Karena ukurannya itu azan maghrib, bukan sirine. Ya, ya kalau memang memahami sirine, oh ini baru sirine, karena nanti ada azan. Maka yang menjadi patokan berbuka waktunya adalah azan maghrib, bukan sirine. Tapi sirine itu kalau orang yang sudah paham mungkin paham, sirine berarti sebentar lagi. Tapi waktu yang benar untuk buka adalah azan. Seperti itu. Dari Pak Jati Sulistyo. Iya, jadi bukan sirine ya, yang ditunggu itu bukan sirine, tetapi azan maghrib. Itu Jati, jawabannya Singgung aja dulu ya. Singgung aja Ajar sirinenya setelah ajar. Jadi belum apa-apa jadi gitu. Belum ada lagi ya yang tanya online ya, Iya. dibuka untuk Offline.
Silakan. Mbak Sri mana? Gak ada yang nanya. Saya yang nanya nih. Kalau nggak ada. Ustaz, ini kan kita sering ini ya mungkin jalan. Kita tinggal dari kantornya jam 5. Kemungkinan jam 6 atau mungkin kebetulan Ustaz kan kalau tadi ada di sunnah itu kan menyegerakan. Iya. Kebetulan kan macet nih di tengah-tengah gitu kan. Kayak saya ke Jasi macetnya di Pondok Gede, jadi nggak bisa Atas. bisa tebak itu salah saya. Nah, kita mau berbuka tengah-tengahkan gitu kan, mungkin saya bawa bekal gitu kan. Wah, kalau misalkan di nanti taruhlah gitu nunggu kan belajar, tapi nanti saya mau belok dulu nih, nunggu minggir dulu lah, karena itu posisi di tengah-tengah, nunggu minggir dulu, sedangkan kan sunahnya itu disegerakan. Ya. Ya, ini kan sunnah. Sunnah itu mau dilakukan pahala, kalau enggak apa-apa, enggak dapat dosa. Lihat kondisi, ya. Kalau di tengah jalan, Allah berhenti aja kita. Bahkan penuh, nggak bisa lewat. Ya, kalau kira-kira tidak bisa berhenti, ya lanjut proses mencari tempat yang kita bisa berhenti dulu, sebentar, gitu ya. Tapi kalau di saat azan kita lagi jalan macet, ya sudah. Kalau ada, makanya kalau memang kita prediksi, wah bisa jadi saya macet, saya di jalan, siapin air putih. Ya kalau ada kurma, ada rutop, bagus ya. Tapi kalau seandainya nggak ada apa-apa, cuma air putih, ya putih. Nggak ada pun bisa, saya nggak bawa apa-apa. Ini ekstrim, saya pikir, saya biasanya kemarin-kemarin juga azan itu di rumah atau di tempat yang nggak macet begini, di tempat macet saya nggak ada makanan, nggak ada minuman, azan maghrib gimana? Niatin ya Allah, nggak bisa. Kondisi nggak bisa apa, itu udah jadi. Nanti setelah itu baru cari tempat-tempat yang kira-kira bisa meminggir dari jalan dan segera berbuka. Itu dianggap darurat. Kalau darurat yang penting niatnya kita menghormati, menyegerakan berbukanya ada dalam hati. Tapi pelaksanaannya nggak bisa karena kondisi macet, nggak bawa apa-apa. Ya Allah memahaminya, dan kalau kita memang niatnya pengen, itu jadi dapat pahala menyegerakan. Karena kita niat, yang penting pasang niat aja dulu. Kadang-kadang dalam Islam itu apa? Niat mukmin khairun min amali. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amal. Contoh, kita niat saya mau menyegerakan buka puasa saya hari ini. Udah niat, tiba-tiba di tengah jalan kasusnya sama, nggak bisa menyegerakan karena lagi kondisi macet, dapat pahala. Dari niatnya aja udah dapat pahala. Makanya niatkan aja tiap hari saya pengen menyegerakan buka. Adapun nanti prakteknya bisa, alhamdulillah dapat 2 pahala. Ternyata nggak bisa, udah dapat pahala niatnya. Itu. Ya. Jadi boleh. Kalau nggak bisa apa-apa ya nggak bisa karena kondisi. Tapi kalau memang bisa minggir, Allahu Akbar, minggir bisa. Nah, itu baru dapat yang menyegerakan buka. Seperti yang kemarin di pengajian kemarin itu disampaikan, berawal dari niat kita sudah mendapatkan. Nah, apa betul. Makanya pasang niat dari sekarang, ya harus sampai hatam. Niat aja. Niat, cuma jangan niat aja. Tapi ada usaha gitu ya. Niat tapi ada azam. Azam itu ada tekad pengen melakukannya. Bukan hanya berarti saya mainin niat saya aja sekarang. Enggak juga. Tapi niat dan akan ingin melakukannya. Ternyata kita bisa, alhamdulillah double pahala. Ternyata nggak bisa, dapat pahala apa? Dari niat. Makanya niat orang beriman itu lebih baik daripada perbuatan. Karena apa? Niatnya itu sudah luar biasa, apalagi sampai melakukan daripada yang diniatkan. Ya, jadi niatin aja. Ya Allah, saya berniat di bulan Ramadan ini saya mau itikaf 10 hari terakhir. Saya nggak mau terganggu dengan apa-apa. Saya pengen itikaf. Tapi pengen, ada niat pengen. Gitu. Itu udah dicatat. Udah pahala. Padahal belum. Ya, tiba-tiba sakit.
tiba-tiba entah apa nggak terlaksana udah dapat pahala niat i'tikaf 10 hari akhir bulan Ramadan. Tapi harus ada niat, ada usaha. Ketika bisa pahalanya double, ketika tidak bisa sudah dapat pahala niat tersebut. Ya, pasang niat yang baik-baik di bulan Ramadan dari sekarang. Saya mau apa? Sedekah, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Itu pasang niat. Dicatat semua niat bulan ini ada berapa? Ada 5 niat yang ini. Catat dapat pahala. Belum dilakukan, itu udah dapat pahala. Ketika kita sudah meniatkan dalam hati. Tambah kalau sudah bisa melakukannya, tambah lagi pahala pelaksanaan. Itulah pentingnya niat. Titipan Pak Ade. Kalau dalam puasa minum waktu gelas setelah habis gelas pun pas si puasa sih. Iya. Lagi puasa lupa minum 1 gelas habis setelah habis baru ingat ya Allah lagi puasa. Ini banyak biasanya di hari yang pertama karena kita masih terbiasa nggak puasa. Ya kadang-kadang yang hari ada minum atau makanan makan namanya belum terbiasa puasa tiba-tiba ada makanan minum reak aja. Begitu udah makan habis 3 lagi ya udah makan sih. Awal-awal Ramadan itu banyak yang begitu. Itu gimana sih? Pertama, apabila dia lupa, ya kalau orang melakukan amalan yang dilarang lupa nggak apa-apa. Bahkan saya mengatakan rezeki dari Allah. Siapa yang makan minum lagi puasa dan lupa, maka lanjutkanlah puasanya dan yang dimakan yang diminum itu rezeki dari Allah yang Allah kasih kepada orang tersebut. Asal begitu ingat langsung kalau lagi makan, ya jangan kayak yang azan tadi. Lanjut bukan, tapi begitu ingat di sini lagi puasa itu udah langsung umur bersih, udah nggak boleh lanjut. Ustaz nanggung ini, nggak bisa kan? Nanggung. Kalau lagi makan, tak ingat puasa itu setelah itu langsung umur bersih. Lanjut puasa itu sah puasa. Ya, jadi dalam agama ada 3 hal yang dimaafkan. Pertama karena lupa, ya melakukan sesuatu yang dilarang karena lupa. Boleh, tapi asal benar-benar lupa. Yang kedua, tidak tahu, ya. Misalnya apa? Dia nggak tahu kalau besok atau hari ini sudah mulai puasa. Dia nggak puasa, nggak tahu, nggak ada kabar sama sekali. Pokoknya kiri kanan nggak tahu. Pokoknya hari itu saya nggak tahu itu udah masuk puasa. Dia makan itu nggak tahu karena tidak tahu. Jadi apapun kalau lupa boleh, kalau tidak tahu boleh. Yang ketiga dipaksa. Contohnya misalnya ada ART, ya asisten rumah tangganya muslimah, wanita muslim, ternyata majikannya nonis, ya ini majikan tuh kesel kalau muslimah puasa, dipaksa kamu makan. Ini udah Ramadan tapi kamu harus makan, nggak boleh puasa, makan nggak? Nih kasih ayam makan. Karena dipaksa, ya kalau kamu nggak mau, saya nggak bayar gaji kamu 3 bulan. Saya keluarin atau dengan apa aja ancam. Karena dipaksa, boleh nggak makan? Boleh makan. Tapi begitu aman, udah selesaikan bersihkan mulut kita, lanjut bekerja atau lanjut berpuasa. Tapi yang nggak boleh gimana? Makan nggak air. Ada lagi nggak? Kalau begitu tagihan namanya itu batal gitu. Ya, doyan namanya. Jadi kalau dipaksa apapun yang nggak boleh dipaksa harus melakukan itu nggak dosa. Ya karena dipaksa. Tapi setelah kondisinya sudah tidak dipaksa, normal kembali, maka lanjutkan amalan yang seharusnya tidak dilakukan. Jadi 3, lupa, tidak tahu, atau dipaksa itu boleh. Ya, baik itu saja. Ada lagi yang offline? Ya, tempatnya mau. Iya, ini Mbak Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
izin tanya, kan kita kalau lagi puasa itu nggak boleh memasukkan sesuatu ke lubang Ya. lubangnya kan Ustaz. Misalnya contohnya ngupil atau nggak bertelinga, itu mohon dijelaskan hukumnya Ustaz. Terus sama termasuk gosok gigi Ustaz. Apa? Gosok gigi. Gosok gigi Oh. ya. Iya, kita membahas perlubangan. Jadi di tubuh manusia ada 7 lubang. Ya, matanya ada lubang, hidung lubang, telinga lubang, mulut ada, depan belakang bawah ada, betul ya? Ada lubang-lubang, 7 kalau nggak salah lubang. Nah, lagi puasa nggak boleh lubang-lubang itu kemasukan sesuatu. Ya, contoh tadi hidung, tadi bahasa Jermannya ngupil gitu. Ini misalnya lagi puasa, ini ada batasannya. Allah menciptakan tubuh kita tuh luar biasa. Ini ada kembang kempisnya nih, ya. Masing-masing punya kan? Ada. Kalau kita lagi puasa sampai sini boleh. Maaf saya contohkan, maaf. Nah, sini. Ini boleh. Tapi kalau udah ke dalam banget, melebihi batas. Kata Mbak, ini lagi asik banget nih. Kata Mbak kan panjang. Ini batasannya ini. Masuk ke sini nih. Ini segini aja udah. Ini masuknya batasan Mbak. Itu masih boleh kalau gatal gitu. Tapi kalau udah ke dalam, ikatan batal. Ya, gitu. Maaf, di bawah kita yang belakang duduk itu makanya hati-hati kalau lagi puasa BAB. Apalagi pakai semprotan kalau WC duduk ya. Kencang, khawatir apa masukkan air batal. Makanya renang makruh dalam saat berpuasa. Kalau orang renang itu khawatir masuk air ke dalam lubang-lubang. Makanya makruh, bukannya haram, makruh. Kalau bisa lagi puasa hindari berenang. Khawatir masuk air ke dalam lubang. Nah, bagaimana kalau BAB? Itu harus pelan-pelan. Kalau pakai kayu bisa diatur, pelan bisa. Kalau yang pakai WC duduk, ya, ini semprotannya jangan kencang-kencang. Bisa diatur. Yang masuk itu dia. Airnya masuk ke dalam, betul? Makanya hati-hati. Jadi harus ada aturannya kalau lagi puasa, semprotannya jangan kencang-kencang, 100%. Semprot. Jadi ada yang masuk itu batal. Dia pelan-pelan aja, atau jangan langsung ke lubang dari atas ke bawah, jadi ketat, tinggal bersih. Ya, jadi semua lubang nggak boleh kemasukan, apalagi mulut, ya nggak boleh. Nah, kemudian masalah gosok gigi itu, ya, apabila gosok giginya itu tidak ada rasa, kan ada gosok odol itu ada yang rasa ada yang tidak, ya. Kalau ada rasa peppermint atau rasa nanu, rasa apa gitu, rasa sate kambing. Pokoknya odol yang ada rasa, yang menimbulkan rasa kita menikmati rasa itu bisa dihukumkan makruh. Di siang hari nih, misalkan saya gosok giginya Ustaz sebelum azan nggak masalah. Tapi ini mah saya mau kerja jam 6:30. Tapi ada rasa peppermint, ada rasa enak lah gitu, itu makruh. Kalau bisa hindari. Kita pengen ibadah yang maksimal. Kalau mau ya sebelum subuh. Tapi kalau pada saat itu makruh. Tapi kalau yang tidak ada rasa, biasa saja. Ya, itu masih dibolehkan. Kenapa? Islam mencintai keindahan dan kebersihan. Ya, sekarang mau meeting, ya mau meeting. Ini bau saurnya makan jengkol lagi. Wah, kalau saya gosok gigi, saya kurang afdol nih puasanya. Tapi kalau saya nggak gosok gigi, meeting saya mengeluarkan parfum khusus. Gimana ini? Bau, gosok gigi. Ya, nggak apa-apa. Yang penting odolnya yang biasa, tidak ada rasa. Kalau yang ada rasa, maka itu bisa membatalkan bahkan. Kalau diniatkan, saya mau gosok gigi dengan odol yang ada rasanya sehingga saya bisa merasakan itu rasa. Nah, itu udah batal. Ya, jadi tergantung niat dan tergantung odol apa. Gitu. Kalau odol biasa, karena subuhnya kesiangan atau lupa gosok gigi, mau meeting atau mau kerja yang harus penampilan bagus dan bersih, nggak apa-apa gosok gigi. Tapi yang afdol, yang paling utama, semuanya itu dikerjakan sebelum subuh azan. Itu lebih aman, lebih nyaman, lebih afdol. Ya, karena kalau yang di siang hari itu banyak perbedaan, ada yang membolehkan,
ada yang memakruhkan, masih perdebatan. Tapi yang tidak diperdebatan itu kalau bebersihnya semuanya sebelum waktu ada subuh. Ya, baik. Jadi, Masuk Ustaz. ya sama-sama. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Tadi untuk pertanyaannya karena kita mulai sore waktunya tidak cukup, jadi upaya dari penyampaian materi yang disampaikan Ustaz sama pertanyaan ada beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan juga. Kesimpulannya, orang-orang soleh dari zaman dahulu bahwa yang masyhur itu dipanjangkan dari 2 bulan sebelum Ramadan, bahkan ada yang 6 bulan dari sebelum Ramadan. Detik demi detik ada dalam ketaatan pada saat bulan Ramadan. Amalan sunnah Allah berikan pahala seperti amalan wajib di bulan Ramadan. Sunnah-sunnah dalam bulan Ramadan itu menyegerakan berdoa pada saat berbuka puasa. Buka puasa disunahkan menggunakan kurma muda, rutop, lalu kurma tua dengan jumlah ganjil, lalu yang manis-manis, tapi bukan senyum manis. Lalu mengakhirkan sahur, selanjutnya perbanyak baca Al-Quran. Mungkin ada yang targetnya 30 juz dalam satu Ramadan, luar biasa. Lalu sedekah di bulan Ramadan yang pahalanya bahkan dilipat gandakan dibandingkan bulan-bulan biasa. Terus ketika kita udah ada niat dalam hal kebaikan, itu sudah dicatat dalam mendapatkan pahala, apalagi ketika dilaksanakan, pahalanya double. Di situ double, apalagi kalau di bulan puasa, wow banget itu. Ya double deh pokoknya. Terus ada beberapa yang dimaafkan dalam Islam. Pertama, ketika orang lupa itu dimaafkan. Kedua, tidak tahu. Dan ketiga, dipaksa. Jangan koordinasi sebelum Pak, nanti besok dipaksa saya sebelum makan. Itu tidak ada. Jadi memang itu benar dipaksa, bukan udah ada koordinasi sebelumnya. Karena di bulan puasa atau di bulan Ramadan berkali-kali lipat pahala yang didapatkan. Mari kita berlomba-lomba menjalankan ibadah pada saat bulan Ramadan. Tapi siapa yang mau digandakan? Ya. Bukan orangnya, pahalanya. Akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu sama dan akan dipimpin oleh Ustaz Haji Muhammad Siddiq. Sebelum kita berdoa bersama, saya membawa acara jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak atau Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Haji Muhammad Siddiq MC untuk memimpin doa bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan taklim kita, pengajian kita menjadikan wasiat kita takwa diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga ilmu-ilmu yang ada pada kita dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu kita diberikan ditambahkan terus ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyya wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa zidna ilman nafi'an wa zidna ilman nafi'an ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup acara pada pengajian siang hari ini, marilah kita membaca diri. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.